Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Marion Renaldo Rotinsulu selaku Security Consultant di Fortinet. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan Fortisium untuk meningkatkan produktivitas SOC sehingga efisien dalam segala hal. Dimulai dari Quick Configuration SIEM, utamanya hal-hal yang penting. Kemudian bagaimana Fortisium ini bisa digunakan dan bagaimana Fortisium bisa bermanfaat sebagai defender untuk melindungi organisasi kita. Agenda kita kali ini saya bagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama adalah introduction terhadap SOC dan Fortisium itu sendiri secara umum. Kemudian kita masuk kepada Fortisium Features and GUI Navigation. Jadi kita akan bicara masalah apa itu feature-featurenya, GUI-nya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian kita bicara masalah CMNSOC integration. Terus selanjutnya kita akan bicara sedikit masalah apa itu Maitri Frameworks dan bagaimana kegunaannya dan bermanfaatnya bagi organisasi. Kemudian kita lanjutkan dengan lab topologi yang saya gunakan dalam demo kali ini. Kemudian beberapa use case yang akan saya offering di dalam quick guide kali ini. Dan terakhir adalah closing. Kita mulai dengan agenda yang pertama yaitu Introduction to SOC and Fortisium. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SOC atau Security Operation Center adalah pusat pertahanan keamanan siber suatu organisasi di mana tim security profesional bekerja untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman keamanan siber secara real time. Menurut laporan dari Cost Data Breach 2021 yang dirilis oleh Ponemon Institute, organisasi yang memiliki SOC mengalami penurunan cost of a data breach sebesar 67% dibandingkan dengan organisasi yang belum atau tidak memiliki SOC. Data lainnya ditunjukkan oleh IDC, organisasi yang menerapkan SIEM mengalami pengurangan waktu untuk mengidentifikasi ancaman atau mean time to detect sebesar 49% dan waktu untuk menyelesaikan insiden mean time to respond sebesar 40%. Selanjutnya adalah bagaimana Fortisium feature and configuration. Setelah kita login memasuki username dan password, kita akan dihadapkan dengan dashboard seperti ini. By default, dashboardnya itu yang terpilih adalah application server dashboard. Jadi kalau teman-teman punya server dan punya agent Fortisium di dalam server atau mengintegrasi berdasarkan syslog, kita punya agent, kita bisa monitoring sampai dengan CPU, heap utilization, thread pool, execution time, request processing, dan lain-lain. Bagaimana dengan hal lainnya? Pilihannya ada banyak banget. Jadi kita punya OS dashboard, kita punya juga Fortinet Security Fabric. Kalau kita punya Fabric yang lengkap dari solusi dari Fortinet, kemudian kita juga punya dashboard yang untuk related dengan Fortisium. Dalam lab demo quick guide kali ini, saya tidak akan membahas tentang bagaimana dashboard ini harus dimunculkan, tapi kita akan bermain-main dengan menu yang namanya Analytics, Incident, CMDB, Resources, Task, dan admin. Biasanya kita sebagai security analyst atau defender kita akan lebih banyak menggunakan menu analytics, incident, CMDB, dan resources. Saya akan jelaskan apa isinya dari setiap menu ini. Pertama, di menu analitik biasanya log itu akan muncul nanti di sini secara streamline. Setiap kejadian akan dimunculkan lognya yang ada di sini. Saat ini saya belum jalankan log apapun sehingga masih kosong. Kemudian kita lihat di sini ada 3 menu, ada menu search, machine learning, investigation. Kemudian untuk investigation di sini kita lihat ada banyak banget case yang sebelumnya belum sempat diinvestigasi oleh seorang security analyst. Di sini sebenarnya kita tinggal klik, kita bisa buka satu-satu dan saya klik yang ini, saya lihat, saya klik load, sini kelihatan. Oh, di sini ada insiden apa dan lain-lain. Di tahapan ini saya tidak akan bahas lebih jauh. Kemudian di sini yang paling penting adalah ketika log muncul, kita bisa memilih report apa yang ingin kita perlihatkan. Kalau teman-teman tanya seberapa banyak sih tab yang bisa kita create, maksimal tab yang bisa kita create dengan menu plus ini sebanyak 10. Bila mana kita ingin punya satu raw message, tapi kita mau lihat nih, misalnya ada nggak predefined report yang cocok atau predefined report yang udah kita tahu pasti cocok dengan traffic yang kita masukkan ke SIEM. By default kita punya ratusan report yang telah diklasifikasikan atau dikategorisasikan berdasarkan kelompoknya. Biasanya report yang kita custom sesuai dengan kebutuhan kita, namun kita modifikasi dari report existing itu akan disimpan di ungroup ini. Contohnya di sini saya punya beberapa report yang telah saya custom seperti
TH-FortiGate Application, TH-FortiGate Destination IP, TH-FortiGate Top Source, TH-FortiGate IPS, log, dan TH Top Conversation. Teman-teman bisa kreasi dan saya akan ajarkan bagaimana cara mengcustom report-report tersebut. Selanjutnya adalah tab Incident. Di tab Incident ini kita punya 5 tab yang paling sangat membantu. Yang pertama adalah overview. Di sini akan ditampilkan mana aja host yang kena infect berdasarkan severity atau berdasarkan risk score. Kemudian ada berapa case yang related dengan security high mediumnya berapa, kemudian performance berapa, availability berapa, change-nya berapa. Nah, kita juga bisa melakukan filter atau list berdasarkan waktu, berdasarkan device, atau berdasarkan insiden. Kita bisa memilih. Kemudian kita juga punya tab yang fokus untuk risk score. Jadi di sini terdetek ada kurang lebih ada 7 device saat ini aktif. Kemudian di sini kita bisa melakukan explorer. Jadi di sini kita bisa lihat ada insiden, host mana, IP-nya berapa, usernya siapa. Kemudian severity-nya berapa. Di sini akan kita bisa pilih ketika kita change, sini akan keluar dan lain-lain. Defender zaman now atau saat ini itu banyak dibantu oleh Maitre Attack Framework. Framework ini sangat membantu kita menganalisis sebenarnya siapa sih yang sedang melakukan attack kita, motifnya apa, tekniknya bagaimana, taktiknya seperti apa. Nah, Fortinet by default telah mengintegrasikan part ini ke dalam part insiden dan di sini kita bisa lihat ada berapa banyak rule yang telah kita buat dan kita klasifikasikan sedemikian rupa sehingga ada di sini. Dari recon kita punya ada 12 rule, resource development kita punya 26 rule, execution 208, persistent 287, impact ada 240. Artinya kurang lebih ada ribuan rule predefined yang telah kami siapkan yang tentunya ada beberapa yang bisa langsung kita gunakan, namun ada beberapa lain yang perlu kita tuning untuk menemukan titik balance seperti dengan organisasi kita. Selain IT, kita juga punya yang related dengan OT atau ICS. Jadi di sini kita punya beberapa rule yang udah predefined seperti ini. Kita ngomongin rule di bawah IT itu dan OT biasanya ada yang namanya incident coverage. Di sinilah kalau misalnya ada insiden berhasil kita capture terhit dengan rule yang telah kita buat setelah di parsing lognya, itu akan ditandain di sini. Ada berapa activity yang masuk ke dalam recon, ada berapa ke command and control, exfiltration, impact, dan lain-lain. Lantas CMDB. CMDB ini apa sih? Jadi CMDB ini biasanya adalah predefined yang kita sebut dengan database configuration management database. Jadi di sini kita punya beberapa device yang udah saya predefine seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini saya input secara manual. Saya sebagai contoh di sini saya ingin input device yang related dengan OT, maka saya akan pergi ke menu yang namanya device OT or IoT. Kemudian saya register jadi bawah sini. Misalnya saya masukin new. Di sini nama device-nya, hostname-nya apa, akses IP-nya misalnya 172.16.1 something. Kemudian ini device-nya kita harus tentukan ini normal, important, critical, mission critical. Kemudian ini OS versionnya bisa kita input. Kita harus pilih kolektornya pakai kolektor yang mana. Nah, kemudian kalau kita ingin melengkapi dengan kontak details dan lain-lain ini bisa diinput secara manual. Namun, the most important thing kita bisa melakukan input ke dalam sistem ini menggunakan API. Tapi dalam lab kali ini saya tidak akan mengajarkan cara menginput menggunakan API, akan saya pisahkan di metode yang lain. Kemudian di resources, apa sih isinya resources? Resources isinya adalah report and rules, predefined report and predefined rules, and predefined database dari Fortinet dan dari FortiGuard yang selalu diupdate setiap saat, setiap kali FortiGuard tim menemukan sesuatu yang baru. FortiGuard malware IP semuanya muncul di sini yang udah kami identifikasikan. Malware URL ini related dengan hal-hal yang berhasil kami identifikasi sebagai URL malware FortiGuard. Ini adalah admin. Biasanya ketika pertama kali kita mengkonfigurasi SIEM, ini adalah dashboard yang pertama kali kita kunjungi. Di sini kita akan melakukan setup. Jadi mulai dari kolektor, desain ada super and collector. Super adalah dashboardnya, kolektor adalah log proses yang menampungnya. Makanya kita harus mengkonfigurasi itu di sini. Kita define dia, kita namanya apa, berapa IPS kolektor yang kita garanti untuk didapatkan, berapa upload rate limit. Jadi kalau kita set something di sini parameter, maka dia terlimit. Kalau kita tidak set apapun, maka dia unlimited sesuai dengan kapasitas pipe yang disediakan oleh network administrator. Kita juga bisa set berapa upload APS limit dan lain-lain. Masalah licensing. Nah, ini adalah licensing. Kita bisa cek di sini license kita masih aktif atau tidak. Selanjutnya, kita akan berbicara masalah CM and SOC integration. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya cukup pendek. Jadi yang pertama, menurut studi, CM merupakan komponen penting dalam operasi keamanan semua perusahaan. Dan 80% organisasi diperkirakan sudah memiliki menerapkan CM pada tahun 2022. Yang dilakukan oleh Market and Market
itu tumbuh dari 2020 yang tadinya nilainya masih sekitar 4,2 miliar, 2025 adalah sekitar 5,5 miliar. Kita bicara masalah Maitri Framework, ini hal yang lebih penting, yaitu pasti sebenarnya yang ada di Maitri Framework ini alat yang ampuh dalam dunia keamanan siber. Ini memberikan pendekatan terstruktur untuk memahami perilaku dan taktik musuh. Dengan memahami taktik-taktik ini, kita dapatkan wawasan berharga mengenai banyak hal, strategi apa yang digunakan oleh musuh, hingga mengantisipasinya, dan cara mempertahankan diri dari serangan mereka seperti apa. Dengan memetakan taktik-taktik ini ke dalam dashboard insiden SOC, tentunya kita dapat memahami dengan mudah bahasa musuh dan memperkuat pertahanan kita terhadap serangan yang mereka lancarkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah lab topologi. Di lab topologi kali ini, saya menggunakan lab topologi existing, yaitu lab topologi OT saya. Di dalam satu firewall, saya memiliki beberapa VDOM, VDOM VPN, VDOM IT, VDOM One. Ini dalam satu firewall. Kemudian VDOM One ini terhubung dengan internet, VDOM IT terhubung dengan beberapa peripheral device IT. Di Freedom VPN ini saya punya yang namanya jam host, memiliki student workstation in here. Selanjutnya saya punya satu firewall, saya sebut dengan firewall OT. Di sini firewall OT-nya cuma satu VDOM atau VDOM root. Firewall OT ini terhubung dengan proses OT dan kontrol OT. 192.168.30.200 dan 192.168.40.200. Di sisi lain di Vidom IT itu saya punya beberapa web server, Forti Authenticator, Forti Analyzer, Forti Manager. Berfokus yang ada di CM saya yang saat ini ada di London. Saya mengambil log yang dikirimkan oleh Forti Analyzer, diterima oleh log collector di sini. Kemudian dari log collector ini ditarik atau di-pull oleh si CM, dan CM ini digunakan oleh si security analyst ini. Sekarang di dalam demo practical use case, saya akan membahas masalah 3 use case saja. Yang pertama adalah analytics, yang kedua adalah dealing with incident itu bagaimana, yang terakhir adalah create a custom rule. Kalau kita lihat setelah saya jalanin traffic yang sebelumnya tadi kosong, wah trafficnya cukup banyak ya, yang masuk sekitar 80 event per second paling tinggi. Sekarang yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana kita memanfaatkan atribut untuk melakukan filtering. Misalnya kita ingin type sama dengan forward. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, dia akan mengeluarkan semua yang forward traffic dari IP tertentu. Oke, misalnya saya ingin tambahin satu parameter. Saya tidak ingin mendapatkan reporting IP. Karena buat saya reporting IP itu tidak penting. Kita ganti dengan source IP. Kita tinggal tulis di sini source IP. Oke, ini perlu kita buang karena kita tidak butuh ini. Harus rubah jadi expression builder. Kita harus tahu kita mau pakai fungsi apa. Count. Oke, count dari apa? Nah, di sini misalnya total. Misalnya total byte, terus ini saya masukin ke atas. Nah, kayak gini kita apply. Ternyata 2 IP ini doang yang ada. Ke report yang lain kita running lagi. Oke, kita sekarang mau ngeluarin filter, dia pakai ini. Apa yang terjadi? Kita mau pakai yang tadi lagi, subtype ini sama dengan fpp TRL. Apa yang terjadi? Kita apply yang keluar nggak datanya? Oh ada, kita mau mencari, kita nggak butuh ini, kita nggak butuh hapus, kita ganti di sini dengan source IP, source IP, kemudian kita tambahkan di sini ada destination IP, terus kita tambahkan lagi misalnya di sini ada application name, client run, apa yang terjadi? Kita lihat berubah ya dari sini ke sini. Aplikasinya ping 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 ping, ada SSH, ada Modbus, ada Modbus Write dan lain-lain. Oke, bisa next, kita bisa lihat wah ada banyak ya fungsi Modbus di sini. Berarti semua traffic yang menuju dan dimonitor oleh CM saya adalah traffic related dengan Modbus. Karena kita tahu ini udah dengan Modbus, kita bisa juga pakai predefined report. Ada nggak sih report yang related dengan OT? Harusnya ada. Kita bisa cek under device, OT IoT. Misalnya kita ingin lihat traffic summary yang inter per level. Kita bisa lihat, wah banyak ya komunikasi yang inter per level. Dan misalnya, oh ini cara bacanya gimana nih? Tampilannya begini aja kurang menarik. Oke, kita bisa jadi seperti ini. Nah, jauh lebih menarik bukan? Dan dari sini kita bisa lihat, wah ternyata ada komunikasi dari sini loh. Yang saya nggak tahu ini dari mana ke mana nih. Ini siapa nih? Ini adalah contoh parser dan query-nya. Lantas kalau kita misalnya mau nambah, kita mau ngubah, kita nggak suka report yang kayak gini. Kitanya misalnya mau nambah satu parameter lagi. Kita mau nambah atribut session name, plan kan. Oke, makin rame lagi kan, makin beda lagi laporan yang keluar. Nah, kita bisa save ini misalnya, oh oke, ini tampilan yang pengen saya inginkan. Saya ingin buat ini jadi custom report. Kita bisa save as report di sini. Apa kita tamain misalnya MR definition, kita mau save dia di mana? Biasanya by default report saya itu pasti akan masuk ke sini. Kita bisa cek report kita masuk nggak ya, resource, kita masuk ke ungroup report, ungroup report MR. Nah, ada kan? Oke, itu
itu teman-teman cara bikin apa sih data yang terbaca di incident report. Nah, kita bisa melakukan sortir berdasarkan severity atau berdasarkan risk score. Terus kita bisa cek kita mau berdasarkan time. Misalnya ini ada insiden ini, kita mau go ke sini, kita tinggal klik ini. Kita pilih action, incident detail. Nah, di incident detailnya kita bisa lihat ini apa kejadiannya. Kalau kita pengen lihat dalam time series kejadiannya gimana sih ini sebenarnya. DCM ini sangat pintar, dia bisa melakukan sorting out berdasarkan time seriesnya. Oh, siapa yang kita bisa summary-kan? Oh, summary-nya kurang lebih seperti ini. Saya ingin mengeskalasikan ini kepada teman saya yang ada di perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh atasan saya. Saya save di sini. Ya, terus kita lihat di sini ada komentar dari admin bahwa thread ini perlu diinvestigasi oleh atasan saya. Kalau misalnya kita menggunakan IT dan incident coverage, ternyata berdasarkan ini ada dua insiden teridentifikasi. Yang pertama adalah reconnaissance, yang kedua adalah discovery. Terus yang ketiga adalah impact. Teknik or taktik yang teridentifikasi, tekniknya apa aja kita bisa lihat. Oh, ada gather victim network information karena hit rule yang ini. Terus active scanning ada, terus ada yang remote system discovery, kemudian ada network denial of service. Tadi di map sebelumnya kita bisa melihat ada traffic yang mengirimkan data keluar, ada panel keluar, apakah nggak ada data yang ditransfer? Sebenarnya kita bisa cek. Namanya MRR. Cara untuk bikin custom rule gimana? Kita tinggal create new, terus kita pilih nih grupnya apa rule-nya. Ini saya lagi bikin rule related dengan OT, maka saya akan pilih personal technology. XXX, deskripsinya ini harus kita isi, ini rule tentang apa, terus ini source, data source-nya apa, kita harus tulis, misalnya ini syslog atau apa, atau misalnya FortiGate log, ini harus kita sampaikan aja sehingga ketika ada orang yang ingin modifikasi atau menggunakan dia tahu. Kemudian detection teknologinya apa? Biasanya pada umumnya kita menggunakan correlation. Terus model evaluasinya gimana? Streaming, remediation node-nya apa? Misalnya kita udah tahu, oh ini by default kalau dia kena hit ini, remediation node-nya adalah block. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di sini itu biasanya kita create rule pertama. Nah, rule ini kita misalnya kita bisa ganti nama atau kita pakai nama default, terserah. Jadi filternya apa? Berdasarkan atribut apa, operator apa, value-nya apa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu? Kita harus benar-benar mengerti apa filter yang kita gunakan di sini. Dan filter inilah yang akan kita simpan dan kita bawa ke dalam rule yang kita akan create nanti. Kita akan membuat custom rule yang akan kita masukkan ke dalam mitra teknik. Sebelumnya saya sudah sempat membuat dan akan saya perlihatkan. Ini adalah rule yang bisa kita lihat. Kita coba edit, select rule. Sini definition, di sini saya udah bikin namanya OT parsing. Jadi kita bisa bikin application name apa? SSH. Total byte-nya berapa? Lebih dari 15.000. Oh, berarti 15.000 byte, berarti sekitar 15 kilobyte. Destination IP-nya selama dia tidak ada di private network, berarti yang dikirim keluar. Event type-nya apa? Vertigo traffic low. Konversinya minimal 1. Kita pen di atribut. Nah, ini kita bisa run SQL. Ketika kita run SQL, kita lihat apakah rule yang kita setup ini berhasil atau tidak. Ini by default, si Fortisium akan melakukan testing terhadap 1 jam terakhir. Di rule ini tidak akan jalan dengan parameter ini untuk 1 jam terakhir. Teman-teman, setelah itu semuanya jadi, kurang lebih seperti ini tampilannya. Terus set deviation-nya apa? Misalnya kita harus tentukan severity-nya. Oh, ternyata ini harus high. Kategorinya security. Subkategorinya apa? Exfiltration. Teknik yang dipakai apa? Data transfer size limit. Karena kita melakukan limit berdasarkan data size transfer. Taktiknya exfiltration. Action-nya apa? Di sini saya udah define. Terus exception-nya nggak ada. Saya tidak ada exception. Notification-nya berlaku selama 24 jam. Mengaktifkannya kita harus klik sekali lagi. Dan press continue if you want to activate this rule. Kita klik continue. Kalau kita klik aktif, di setiap rule baru yang stream dia kena rule ini, dia akan muncul di insiden dan dia akan masuk ke dalam IT. Kalau kita lihat rule coverage-nya udah muncul, data size limit, kita lihat show rule yang kena, kita bisa show rule adanya udah masuk rule saya. Dan tadi saya enable dan by default dia akan muncul di insiden. Oke teman-teman, semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet secara khusus dalam lingkungan IT organisasi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi up to date atau terbaru dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera pada kolom description YouTube. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration Fortisium. Saya Marion, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.